Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, selamat datang. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Nailul Jannah di mata pelajaran Akidah Akhlak Fase E. Kalau kita ingat dari jenjang sekolah sebelumnya, mungkin kalian sudah pernah mempelajari tentang akidah akhlak. Pada hari ini, saya akan membahas judul materi menghindari akhlak tercela. Pada saat saya menyampaikan pembahasan materi, kalian diharapkan memfokuskan mata terhadap pembahasan yang saya sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, kalian dapat menanyakan kepada saya pada akhir pembahasan. Dan sebelum mengawali pembahasan pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan bacaan basmalah bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Sebelum kita lanjut, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran yaitu peserta didik mampu menganalisis menghindari akhlak tercela, hub ad-dunya, hasad, ujub, sombong, dan riya. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menghindari akhlak tercela, hub ad-dunya, hasad, ujub, sombong, dan riya, sehingga terbentuk pribadi yang memiliki kesolehan individual serta sosial dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, bahwasanya hidup adalah perjuangan, dan untuk melakukan amal soleh dibutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Hal ini karena setan dan hawa nafsu terus-menerus mengajak manusia untuk berbuat maksiat. Seseorang yang berbuat kebajikan dan amal soleh berarti harus berjuang melawan setan dan hawa nafsu. Sungguh disayangkan jika akhlak tercela merusak semua amal kebajikan yang dilakukan dengan perjuangan keras. Oke, baik, saya akan langsung menggunakan slide. Seperti yang tadi saya sampaikan, hari ini kita akan mempelajari materi menghindari akhlak tercela. Banyak sekali akhlak tercela, jadi saya akan bahas beberapa saja, di antaranya 1. Hub ad-dunya, 2. Hasad, 3. Ujub, 4. Sombong, dan yang terakhir, riya. Hub ad-dunya atau cinta dunia merupakan salah satu penyakit hati. Selama ini, hub ad-dunya selalu identik dengan orang kaya, sementara orang miskin dianggap tidak terkena penyakit ini. Karena sifat penyakit hati, maka sifat ini menghinggapi siapa saja, baik orang kaya maupun mereka yang miskin. Contoh, seseorang yang sangat terobsesi dengan mengumpulkan harta benda dan mencari kekayaan tanpa batas, sehingga ia melupakan kewajiban agamanya dan melupakan hak-hak orang lain. Hasad adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada orang lain, serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Contoh, merasa iri terhadap keberuntungan pribadi orang lain seperti kebahagiaan dalam pernikahan, kesehatan yang baik, atau keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan. Akhlak tercela yang ketiga, ujub, yaitu suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan dirinya sendiri. Contoh, seseorang yang terlalu sombong atas prestasinya, seperti merasa bahwa kesuksesan di tempat kerja atau dalam hidupnya membuatnya lebih unggul daripada orang lain. Yang keempat, sombong atau takabur artinya membanggakan diri sendiri. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Contoh, seseorang yang merasa sangat sombong karena penampilan fisiknya yang menarik atau gaya berpakaian yang modis. Yang terakhir, riya
adalah melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Contoh, seseorang yang berpartisipasi dalam kegiatan amal sosial atau bersedekah dengan niat untuk mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain. Mereka mungkin sengaja melakukan ini di hadapan banyak orang untuk mendapatkan apresiasi. Nah, itu tadi penjelasan dari beberapa akhlak tercela. Kemudian, apa sebab yang mempengaruhi akhlak tercela? Di antaranya yaitu 1. Hawa nafsu, 2. Kurangnya kesadaran spiritual, 3. Pengaruh lingkungan, 4. Kurangnya pendidikan agama, 5. Kurangnya introspeksi diri, dan yang terakhir, keinginan akan pujian dan pengakuan. Selanjutnya, mari kita lihat video tentang kisah harta si Qarun. Yuk, kita simak bersama. Kisah tenggelamnya harta si Qarun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 76-83. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Alkisah, di suatu daerah dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin, bernama Qarun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama Yashar, adik kandung Imran, ayah Musa. Suatu hari, Qarun dikunjungi oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah Nabi Musa. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bagaimana kabarmu? Seperti inilah keadaanku, wahai Musa. Aku sangat miskin, sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dimakan. Maukah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikanku sedikit harta supaya aku bisa bertahan hidup? Mendengar hal tersebut, Nabi Musa sangat iba dan berdoa kepada Allah agar saudaranya Qarun diberi kecukupan harta, dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Hari demi hari, kekayaan Qarun semakin berlimpah karena ia menguasai ilmu jual beli perhiasan. Namun sayangnya, semenjak menjadi orang kaya, Qarun berubah menjadi orang yang sombong dan ria atau suka pamer. Wahai Qarun, aku diperintahkan oleh Musa agar kau menyedekahkan sedikit dari hartamu untuk kepentingan amal. Enak saja, semua harta ini aku kumpulkan dengan susah payah, dan kalian datang untuk memintanya dengan mudah. Kau sangat sombong, wahai Qarun. Kami hanya meminta sedikit untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Lagi pula, kekayaanmu tidak akan bertambah tanpa seizin Allah. Berani sekali kau berkata seperti itu. Pergilah, jangan datang lagi kemari. Kedua utusan Nabi Musa meninggalkan rumah Qarun dan melaporkan kejadian itu kepada Nabi Musa. Hartaku sungguh sangat banyak. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku. Sekarang, aku adalah satu-satunya orang terkaya di Mesir. Setiap hari, Qarun selalu membanggakan dirinya. Ia sering berjalan-jalan keluar istana, mengenakan pakaian mewah, dikawal oleh para pria perkasa untuk berkeliling memamerkan kekayaannya. Untuk membawa kunci-kuncinya, tak sanggup hanya dengan satu pelayan yang berotot kekar. Wah, lihatlah Qarun itu. Sekarang ia sangat kaya. Jubah yang dikenakannya berlapiskan emas yang sangat berkilau. Benar, saudara. Tapi sayangnya dia sangat sombong. Ia lupa bahwa semua harta itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nabi Musa dan pengawalnya mendatangi Qarun di semua pasar tempatnya berjual beli emas. Wahai Musa, apa yang membuatmu jauh-jauh datang menemuiku? Kalau kau kesini hanya untuk meminta emas-emasku, sebaiknya pulanglah. Aku tidak akan memberikannya sepeser pun kepadamu. Wahai Qarun, tidak ingatkah masa lalumu? Dulu kau begitu miskin, sampai Allah memberikanmu semua kekayaan ini. Ingatlah wahai Qarun. Itu masa lalu, wahai Musa.
Semakin hari hartaku semakin bertambah. Semua itu terjadi karena ilmu dagang yang aku pelajari, bukan karena Allah. Korun tetap bersikukuh, tidak mau menyedekahkan hartanya karena menganggap semua harta yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Aku akan mengatakan kepada semua orang bahwa Musa akan mengambil seluruh harta yang aku miliki. Aku hanya mengingatkanmu, karena dalam setiap harta yang kita miliki, terdapat 2,5% hak orang miskin di dalamnya. Aku mengingatkanmu, jangan bersikap sombong dan membantu orang lain yang membutuhkan. Sekiranya kau tidak berkenan, Allah akan mengambilnya dengan sangat mudah, seperti saat Allah memberikannya. Pergilah wahai Musa, kau hanya menggangguku. Sepeninggal Nabi Musa, kesombongan Korun semakin bertambah. Bahkan ia merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Sampai suatu ketika datang azab dari Allah. Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh, dan barang-barang di rumah Korun bergetar. Apa yang terjadi wahai pelayan? Terjadi gempa bumi, tuanku. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan hartaku? Pelayan, selamatkan hartaku. Oh emas-emasku, berlian pujaanku, perhiasan mewahku yang sangat berharga. Semuanya harus aku amankan sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, lantai rumah Korun terbelah menjadi 2 bagian. Begitulah akhir kisah Korun yang sombong. Gempa bumi melenyapkannya ke dalam tanah bersama harta bendanya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Korun ini, diantaranya, jangan menjadi orang yang suka membanggakan diri, karena Allah tidak suka orang-orang yang membanggakan diri. Dunia dan seisinya adalah milik Allah dan dapat dengan mudah diambil olehnya. Berbuat baik kepada orang lain selama di dunia, seperti bersedekah, karena amalan baik kita di dunia bisa menjadi penolong kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, setelah kita melihat kisah harta si Korun dan mempelajari materi akhlak tercela, selanjutnya bagaimana cara menghindari akhlak tercela tersebut? Apakah kalian sudah tahu? Ya, ada beberapa cara menghindari akhlak tercela. 1. Mengingat tujuan akhirat. 2. Rendah hati. 3. Kendalikan hawa nafsu. 4. Introspeksi diri. 5. Pendidikan agama. 6. Bersyukur. 7. Berdoa. Kesimpulan dari mempelajari akhlak tercela adalah 1. Bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang Maha Bijaksana yang telah menciptakan alam semesta. 2. Tawadhu sebagai implementasi dari menjauhi sifat sombong. 3. Toleransi sebagai implementasi menghindari sifat ujub. 4. Muhasabah sebagai upaya menghindari perilaku tercela. 5. Ikhlas dalam beramal agar terhindar dari perbuatan ujub, sombong, dan ria. Sebelum saya mengakhiri pembahasan hari ini, saya akan membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu untuk kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan angkat tangan, sebutkan nama terlebih dahulu. Sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih atas ketenangan dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga dalam pembelajaran ini dapat menambah wawasan kalian, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati kalian, mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.